siap untuk menyembah Tuhan dulu? Saya belum dengar suara sekali lagi. Siap untuk menyembah Tuhan dulu? Come on, let's go! Hey! Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on! Hey! Mari kita sama-sama katakan untuk Tuhan. Katakan gunaikan syukur. Gunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum. Mari Bapak buat Tuhan, come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, semuanya ku berikan hatiku untukmu. Amin. Gunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku, come on, aku bahkan lega. Hey, hey. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada. Mari semuanya diangkat tangannya buat Tuhan kita. Mari kita berikan pujian yang paling baik buat Tuhan. Say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Lebih tinggi lagi, come on. Yesus, Kaulah, hey, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah.
tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Amen. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa dalam nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala kuasa. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga. Thank you Jesus. Amen. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam namamu Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Are you ready? Let's go. Sing it out. Segala bangsa Karena Allah dengan sorak-sorai, segala bangsa berkatakanlah, perlukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan, Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Amin Tuhan. Jaya besar atas seluruh bumi. Haleluya. Come on. Ucapan syukur baginya. Bagi Raja Allah Raja atas seluruh. Tepuk tangannya sama-sama. Come on. Haleluya. Kau ditinggikan Tuhan di tempat ini. Hai segala bangsa. Segala bangsa berkatakanlah, perlukanlah Allah dengan sorak-sorai. Come on. Segala bangsa berkatakanlah, perlukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Jaya besar atas seluruh bumi. Sama-sama lambaikan tanganmu. Bagi Allah bermahkota, bawa pujian ucapan syukur baginya. Oh, bagi Raja bermazmur. Tepuk tangannya tinggi-tinggi semua. Ini ucapan syukur dari gerejamu Tuhan. Yang berkata kau dahsyat di tempat ini. Kau ajaib. Kita lari sama-sama. Come on.
di tempat ini. Amin. Dan dia belum selesai dengan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali tempat masing-masing. Haleluya. Hadirat-Mu dan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Hati kami terbakar Tuhan. Jangan tahan-tahan api-Mu di antara kami. Kami membawa korban syukur kami. Haleluya. Haleluya. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus. Kau ubah indah hidupku, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah, oh berikan sorak-sorai bagi Dia. Tiada seindah Kau Bapa, tiada seindah Kau Yesus, tiada seindah Kau Roh Kudus. Kau ubah indah hidupku. Kami menyembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Oh, hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkan-Mu. Kami menyembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidup.
angkat tangan kita seperti ini. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Kami memuliakan namamu, kemuliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Tuhan, Mari sembah Dia, mulia namamu. Tuhan, namanya indah, namamu besar dan layak dipuji. Oh, sembah Dia, kami muliakan Engkau. namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, mulialah namamu Tuhan Yesus. Kita berikan ciuman bagi Tuhan Yesus Kristus seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau Allah yang mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang terus berjuang bagi kami. Sekalipun banyak di antara kami mengerti ya Tuhan, dan kami tahu secara pribadi kami berjuang untuk Tuhan. Kami melakukan ini dan itu. Tapi ternyata Tuhan berjuang jauh lebih besar daripada kami. Terima kasih karena Tuhan Engkau tidak menyerah dengan hidup kami. Kau terus memberi kami kesempatan lewat segala keadaan. Dan hari ini kami berkumpul di sini karena Engkau. Dan biarlah Engkau berbicara, sebab hidup kami tergantung apa yang Engkau sampaikan. Tergantung firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan apa kata sosial media atau kata orang, tapi apa kata Tuhan di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat terkasih, mari angkat kedua tangan Anda. Ini janji Tuhan yang pertama bagi setiap Anda. Ada anak-anak dari jemaat yang lama tidak berhubungan dengan jemaat, dengan orang tuanya, yang meninggalkan rumah, yang memberontak. Sampai minggu depan, hari Jumat minggu depan, mereka akan menghubungi Anda, mereka akan kembali,
Mereka menyesali semua tindakannya, mereka akan kembali kepada orang tuanya. Engkau membuat hati anak-anak berbalik, ya Tuhan, dan itu menjadi peneguhan untuk apa yang kami kerjakan hari ini. Dan janji Tuhan yang berikutnya adalah, beberapa di antara Anda yang datang ke tempat ini karena Anda nggak enakan diajak beberapa orang, jadi Anda akhirnya menghargai dan Anda datang. Apa yang Anda kerjakan hari ini sekalipun mungkin Anda awalnya karena sungkan saja lalu Anda ikut, tetapi di balik itu ada berkat Tuhan. Akan ada pekerjaan yang dibukakan Tuhan yang selama ini Anda anggap sukar, tiba-tiba Tuhan bukakan begitu saja. Dan itu hanyalah awal, dan ketika hal itu terjadi Anda harus yakin bahwa Tuhan memanggil Anda juga untuk sebuah kegerakan yang besar. Dan bagi para senior yang ada di tempat ini, yang dulu begitu giat dan kemudian ada tahun-tahun yang hilang dari hidup Anda, tidak di gereja maksudnya, banyak cerita yang terjadi. Tapi hari ini Anda ada di gereja ini, maka ini janji Tuhan. Tuhan akan membuat tenaga Anda menjadi tenaga yang memulihkan tenaga Anda sehingga Anda sanggup berkata, saya kuat seperti 40 tahun yang lalu. Seperti Kaleb berkata, aku kuat. Jadi mari kita bangun gereja Tuhan, karena begitu banyak janji Tuhan di gerejanya. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan mencintai gerejanya. Kami terima semua janji-Mu ya Tuhan, dan sampaikan, meteraikanlah lewat firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Tadi pagi waktu berdoa, ada satu kalimat ini yang muncul, saya catat, GMS. What a beautiful church you are. Betapa indahnya Anda. Bilang kanan kiri, betapa indahnya Anda. Tuhan mengasihi setiap kita. Dialah alasan kita ada di sini. Regional Sumatera tidak duduk di hall ini, tapi di hall yang sebelah. Regional Sumatera lambaikan tangannya dan biarkan kami mendengar suaranya. Oh, ada juga sebelah. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya sungguh-sungguh berdoa. Ada dua hal yang saya minta dari Tuhan. Yang pertama, saya berdoa untuk setiap orang tua di sini diberi Tuhan umur panjang 20 tahun lagi. Tentunya lebih daripada itu, tapi saya meminta bagi Anda yang merasa saya sudah 80, saya minta Tuhan berikan 20 tahun lagi. Berkati orang sebelahnya, katakan umur panjang. Kemudian yang kedua yang menjadi doa saya adalah tahun-tahun ke depan akan ada banyak sekali pemberkatan nikah di GMS. Amin. Yang single katakan amin. Yang tidak amin lama menikahnya. Katakan amin. Oke. Buka sama-sama firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Dengan kasih sekali lagi saya undang semua bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Saya beri judul, Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Memang pembacaan kita tadi tidak ada kalimat
yang secara hurfiah menulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kalimat ini muncul pertama kali ditulis oleh Daud di Mazmur 69. Daud berkata, cinta untuk rumahmu ya Tuhan menghanguskan aku. Kira-kira 1000 tahun kemudian, hal itu dilihat oleh rasul-rasul, oleh murid-murid, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengatakannya, tapi Tuhan Yesus menghidupinya. Ketika Tuhan Yesus membersihkan pasar yang ada di gereja, rumah Tuhan harusnya berdoa, tapi banyak orang yang mengambil keuntungan di dalamnya. Ketika Yesus mengusir para pedagang, bukan Tuhan tidak cinta para pengusaha. Di sini, ini konteksnya berbeda. Kemudian murid-murid berkata, wow, mereka teringat, cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku itu ada di dalam hatinya Kristus. Kemudian di zamannya Kisah Para Rasul, ketika Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, ternyata itu menjadi gaya hidup daripada orang percaya. Katakan gaya hidup. Ternyata orang-orang yang berkumpul awal-awal itu, gereja mula-mula itu, mereka menghidupinya seperti api di atas setiap member CG yang muncul. Sikap hati mereka, kerinduan mereka itu menunjukkan hal yang sama, bahwa mereka mencintai rumah Tuhan. Katakan, saya mencintai rumah Tuhan. Kalau kita lihat, ada kata-kata begini yang kita baca tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti, bertekun dan sehati. Sehati itu tidak mudah. Berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing. Makan bersama-sama, ini CG banget ini. Apalagi di Medan. Dengan tulus hati, gembira, mereka memuliakan Allah. Kalimat-kalimat ini adalah gambaran yang nyata bahwa cinta untuk rumah Tuhan itu ada di gereja mula-mula. Dan saya melihat itu ada di GMS juga. Katakan, saya melihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Jemaat mula-mula itu, mereka cinta rumah Tuhan itu mewakili seluruh hidup mereka. Mereka bukan saja mencintai Tuhan, ayo kita beribadah di rumah Tuhan. Tapi mereka itu hadir di rumah-rumah, tubuh, roh dan jiwa mereka terseret semuanya untuk gereja. Jadi kalau ada orang berkata mencintai Tuhan, tapi memilah-milah berkata, saya ibadah sih tapi saya nggak CG juga. Yang penting ibadah, orang Kristen itu yang penting ibadah minggu. Iya betul, Tuhan juga tetap mencintai sebab Tuhan menyelamatkan kita bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berkaca kepada jemaat mula-mula, orang yang mencintai gereja Tuhan, seluruh hidupnya, tubuh, roh, jiwa, itu terseret masuk ke dalamnya. Tidak boleh dipilah-pilah, dipisah-pisah. Mari kita mencintai Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang Kristen mula-mula, mereka itu memberikan tenaga, waktu, pikiran, dana, karena mereka membawa persembahan di kaki para rasul. Jadi seluruh bagian hidup mereka, tak ada yang tersisa demi gereja Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, dana. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Anda berkata Anda orang Kristen, jika saya berkata saya orang Kristen, tetapi saya tidak menyerahkan hidup saya sepenuhnya, hanyalah ibadah minggu atau hanyalah CG tidak ibadah minggu, atau pekerjaan saya jangan diutak-atik, jangan beritahu saya, hai hamba Tuhan mengenai pekerjaan saya, ini kerjaan saya, uang-uang saya. Jika ada orang berkata dia Kristen pengikut Tuhan tetapi tidak memberikan semuanya, artinya ada area yang dia tutupi dari Tuhan, maka tolok ukurnya menjadi Kristen cinta rumah Tuhan itu belum kelihatan. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan. Setiap orang Kristen sudah tentu seharusnya mencintai rumah Bapa. Setiap orang Kristen pasti terbakar hatinya kalau lihat gereja. Saya cinta GMS, sudah pasti. Saya cinta gereja ini walaupun dulu saya memusuhinya. Maafkan saya Pastor Philip. Saya termasuk gembala yang paling gelap di masa lampau. Karena saya memusuhi Pastor Philip juga. Ada yang seperti saya dahulu, ayo ngaku. Waktu itu di Manado, saya mendengar ada seorang hamba Tuhan mengadakan KKR, A Trip to Hell. Saya berkata, kenapa gak ke sorga? Kenapa ke neraka? Kan gak enak nih dengar khotbah begini. Tapi mari kita coba hamba Tuhan ini. Jadi saya hadir bersama teman saya, dan dalam sebuah ibadah yang lain maksudnya, karena saya ingin belajar, saya ingin tahu, dan saya penasaran. Kenapa ada orang khotbahkan pergi ke neraka, pernah melihat neraka. Hamba Tuhan begini cari sensasi menurut saya.
Dan menurut yang sudah diajarkan kepada saya bahwa orang yang demikian atau hamba Tuhan demikian itu tidak sungguh-sungguh memberitakan firman, hanyalah ingin didengar banyak orang. Hari ini saya benar-benar menelanjangi diri saya. Saya lebih, dengan dosa saya ini saya lebih gelap dibanding Pastor Puji. Saya lebih banyak dosanya di GMS. Jadi saya waktu itu altar call, Pastor Philip mengajak, ayo maju, anak-anak muda maju. Dan saya bersama teman saya bilang ayo kita maju. Ini orang-orang yang didoakan di gereja karismatik. Tumbang itu pasti karena didorong-dorong. Kira-kira mewakili perasaan Anda? Jadi waktu maju, saya pegangan tangan dengan teman saya dan saya berkata, pasang kuda-kuda. Saya ini suka naik gunung. Jadi menurut saya betis saya termasuk yang kuat. Saya suka naik gunung. Jadi kami pasang kuda-kuda. Pastor Philip mendoakan kami dari ujung. Waktu itu ada Pastor Yudi Kusmanto di Manado. Dan juga hamba-hamba Tuhan ada di sana yang hari ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya hanyalah orang baru yang pingin ngetes. Jadi saya kuda-kuda dan saya jangan lepas ya. Saya beritahu ke teman saya. Kemudian saya melihat Pastor Philip mendekat. Dan ketika saya sadar, saya 2 meter di belakang. Saya tumbang. Tapi saya membela diri waktu saya sadar. Tadi mungkin karena rame-rame kemudian ketarik dan kita jatuh ramai-ramai. Tapi kan gak mungkin dipanggil lagi ke depan lalu didoakan lagi. Ini kan sudah didoakan. Tiba-tiba Pastor Philip berkata, yang tadi sudah didoakan, maju lagi. Wah, saya kemudian maju, saya berkata, kali ini jangan kelolosan ya. Pokoknya kita tuh harus kuat. Kemudian kami maju lagi dan hal yang sama terjadi. Saya 2 meter kira-kira, saya tergeletak di belakang. Pikiran saya mulai merasa apa yang saya imani selama ini itu sesuatu yang salah. Tuhan itu membuka pikiran saya yang keras. Tuhan membawa saya ke dalam sebuah paradigma yang baru. Saya mulai mencintai gereja dengan sungguh-sungguh ketika saya join GMS. Saya nggak berkata begini bukan berarti GMS gereja yang sempurna. Dulu sempurna, tapi ketika saya jadi gembala regional sudah tidak sempurna lagi. Dulu sempurna sekali. Waktu ada Pastor Puji, pemain basket di Manado yang cari jiwanya main basket. Dan semua wanita muda di Manado waktu itu, wah, go Puji. Waktu saya lihat Pastor Puji lewat, wow, memang hamba Tuhan suka main basket ya. Saya mulai mencintai gereja sungguh-sungguh ketika saya ada di GMS. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Izinkan saya untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, apa yang saya lihat sebagai kacamata hamba Tuhan. Saya melihat dalam perjalanan saya di GMS, di Sumatera saya 17 tahun, saya melihat kemuliaan Tuhan. Dan jangan malu mengakuinya Bapak Ibu Saudara. Jangan malu bukan berarti kita bersaksi tentang pekerjaan Tuhan di GMS, maka bukan berarti kita lebih hebat dari gereja lain, tapi jangan bungkam dengan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Jangan malu dan merasa terbiasa dengan hal-hal luar biasa yang kita alami di gereja kita. Kita harus bangga menceritakannya. Saya melihat kemuliaan itu, Bapak Ibu Saudara. Jika seorang Kristen tidak mencintai rumah Tuhan sungguh-sungguh, ia tidak mungkin mencintai Bapa secara sungguh-sungguh. Sebab rumah Tuhan adalah rumah Bapa. Kalau ada orang itu lihat gereja lalu mulai mikir yang negatif, ada sesuatu yang salah di hidupnya. Pasti. Izinkan saya berbicara dari pengalaman saya. Kalau ada orang lihat gereja, lihat kegerakan langsung, wah gereja, ya pasti ujung-ujungnya begini begitu. Pasti ada yang salah di hidupnya, entahkah memang dia disakiti atau memang lagi luka. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti kalau lihat gereja manapun yang bertumbuh dan mencintai Tuhan, ikut bangga, orang ini luar biasa. Dia benar-benar anak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Nias, Gunung Sitoli. Itu Sumatera Utara, tapi pulau terpisah. Saya pergi ke sana lalu gembala Gunung Sitoli, Pastor Michael mengajak saya jalan-jalan. Lalu kami pergi ke satu tempat tinggi, kelok-kelok, jalannya sempit. Ada gereja yang didirikan oleh penginjil yang datang dari Jerman 200 tahun yang lalu.
Waktu saya lihat gerejanya di gunung, waktu saya turun dari mobil dan saya jalan, naik tangga itu, gerejanya megah sekali. Waktu saya berjalan ke situ, saya merasakan hadirat Tuhan. Kok bisa ada orang 200 tahun lalu mau datang ke sebuah pulau yang dia nggak kenal untuk membangun gereja Tuhan. Makanya hari ini di Nias banyak sekali gereja. Dari satu orang yang menyalipkan kedagingannya, menyalipkan semua mimpinya dan pergi demi Injil. Dan siapa kita menghakimi gereja orang lain? Walaupun itu 200 tahun yang lalu penginjilnya datang, saya masih tetap merasakan hadirat Tuhan waktu saya pergi melihat gereja itu, walaupun bukan GMS. Nah, tapi jika Anda ada di gereja ini, izinkan saya memberitahu kepada Anda bahwa kalau kita mengaku Kristen dan cinta Tuhan, tapi tidak cinta gereja, maka pasti ada sesuatu yang harus diubah di hidup kita. Orang Kristen itu tolak ukurnya adalah, anak Tuhan yang benar tolak ukurnya adalah mencintai gereja. Sebab Kristus tidak bisa dipisah dengan gereja. Tuhan Yesus itu 12 tahun ditinggal papa mamanya di kota lain tanpa handphone. Tapi gak takut larinya ke gereja, Bait Allah. Lalu ditolak berkali-kali Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Ditolak berkali-kali. Pernah Tuhan Yesus membuat mujizat di depan mata banyak orang. Ada orang yang lumpuh mati sebelah tangannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, boleh gak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Dan semua orang diam. Tuhan Yesus berkata begini, kalau ada hari Sabat ada hewan jatuh, peliharaan kamu jatuh ke jurang, kamu angkat gak? Itu hari Sabat. Ya diangkat. Apalagi ini manusia lebih berharga dari hewan. Kenapa dia gak bisa disembuhkan di hari Sabat? Dan Tuhan Yesus berkata, ulurkan tanganmu dan orang itu sembuh. Tetapi itu orang-orang yang melihat mujizat di depan mata tetap tidak suka Tuhan Yesus. Karena mereka tidak cinta rumah Bapa. Tuhan Yesus sudah disakiti di gereja, di Bait Allah, tetap kembali ke gereja, mengajar di Bait Allah. Tuhan Yesus gak berkata, Bapak gagal. Pulang saja, memang manusia itu menjengkelkan. Seperti kata Pastor Moro tadi, bencekno. Menjengkelkan. Tahu gak, Tuhan Yesus tidak pernah trauma dengan gereja. Siapa kita trauma dengan gereja? Hanya karena mungkin tidak disalami oleh Asher. Siapa kita? Tuhan Yesus selalu cinta gerejanya. Pagi-pagi sudah ada di Bait Allah. Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Sekalipun Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan yang setelah berkhotbah itu mau dibunuh loh. Saya belum pernah mengalami sih. Tuhan Yesus pernah selesai berkhotbah dan orang-orang berkata bagus khotbahnya, tapi mereka gak suka inti dari pesan Tuhan Yesus itu menyinggung mereka. Dan mereka kemudian mendorong Yesus secara fisik. Mereka mendorong Kristus. Mereka mendorong mau dilemparkan ke tebing. Pernah baca? Mungkin beberapa di antara Anda belum menyadari. Pernah ya Tuhan Yesus selesai khotbah mau dilemparkan ke tebing. Kalau khotbah di GMS enak. Selesai khotbah makan. Saya belum pernah ya khotbah di mana gitu. Setelah khotbah lalu kompanionnya mau lemparkan saya dari tebing. Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Tetapi Yesus selalu kembali ke gerejanya. Bahkan Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dan Bait Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, rombak Bait Allah ini. Aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Aku akan membangun kembali. Tuhan Yesus tidak bisa memilah fisiknya gereja dan fisik dirinya. Selalu itu seperti koin sebelah ini fisik gereja, sebelah ini adalah fisik Kristus. Sebelah ini gereja, bangunan Bait Allah, sebelah ini adalah Kristus. Yesus nggak bisa memisahkan dirinya dengan Bait Allah. Memang orang berkata dan betul, gereja adalah kita ini adalah Bait Roh Kudus karena Roh Kudus tinggal dalam kita, katakan amin. Tetapi kalau ada orang Kristen, lihat gereja langsung gak suka. Cuman lihat gedung aja, langsung gak suka. Ada yang salah di hatinya. Karena Kristus selalu cinta, bahkan fisik Bait Allah. Tuhan Yesus berkata, rombak. Tuhan Yesus bukan berkata, Tuhan Yesus bukan benci Bait Allah. Ayo rombak, bukan. Kalimatnya adalah, sekalipun kalian rombak Bait Allah ini, akan kubangun kembali. Hai GMS, mari kita bangun kembali gereja Tuhan. Jangan menghancurkan rumahnya Bapak. Mari kita cinta gereja Tuhan. Umur 12 tahun Yesus ada di Bait Allah. Lalu punya kebiasaan pergi ke sinagog. Lalu mengajar di Bait Allah. Menyucikan Bait Allah. Setiap hari ada di Bait Allah. Menangisi Bait Allah. Dan Tuhan Yesus memberikan di akhir-akhir pelayanannya berkata, rombak Bait Allah ini, aku akan membangunnya kembali. Yesus tidak pernah memusuhi Bait Allah. Yesus cinta Bait Allah. Yesus ditolak di Bait Allah, tapi tidak pernah trauma.
katakan begini, jangan trauma ya dengan gereja. Masakan begini, masakan ya, kita kadang-kadang nggak fair. Masakan Anda misalkan punya anak, lalu anak-anak pulang dari sekolah dan bilang, Papa, Mama, saya tidak mau sekolah lagi. Kenapa? Ada teman saya drop out, dia nakal, saya kecewa, jadi saya tidak ingin ke sekolah lagi. Papa, Anda sebagai orang tua akan berkata, yang salah kan dia, bukan kamu. Kenapa kamu berhenti sekolah? Iya, pokoknya saya kecewa ada yang gagal di sekolah, saya nggak mau ke sekolah lagi. Kenapa? Hanya karena ada satu hamba Tuhan pernah menyakiti Anda, kenapa Anda memusuhi rumah Tuhan? Bilang kanan kiri, jangan ya dek ya, jangan. Jangan, kita harus cinta, adore rumah Tuhan. Kita harus mencintai rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa memisahkan diri saya lagi mulai hari ini dengan gereja. Bahkan Tuhan Yesus dianggap gila, Tuhan Yesus dianggap kerasukan setan, Tuhan Yesus dimusuhi. Dan Tuhan Yesus dianggap begini, Tuhan penyesat. Paulus pun dianggap gila karena kerajaan Allah. Izinkan saya tidak mengurangi rasa hormat, saya berkata, saya juga melihat kegilaan di GMS. Kok bisa ya ada orang 8 hari naik kapal demi ngumpul di sini? Itu kan gila. Hai orang Bitung, Manado. Tidak mungkin ya, tidak mungkin orang Bitung itu tidak tahu yang namanya cakalang, itu ikan yang harus dimakan sekarang, cakalang sekarang. Tidak mungkin ya, orang Bitung bisa dipisahkan dari cakalang, nggak mungkin. Itu seperti orang Medan yang ngaku-ngaku tidak tahu yang satu makhluk namanya babi. Itu kalau ada orang Medan ngaku-ngaku tidak kenal apa itu babi, kita baptis lagi di Danau Toba. Mulutnya saja, karena mulutnya berdosa. Kalau ada jemaat GMS tidak cinta gereja, itu salah Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang harus dikoreksi di hidupnya. Ada sesuatu yang harus diubah di hidupnya. Seperti orang Medan, orang Hokian lang di Medan gak tahu kue tiaw. Salah seperti orang Palembang kalau bilang saya gak tahu apa empe-empe. Kita baptis di Sungai Musi. Bapak Ibu Saudara, kita harus cinta gereja. Demi kerajaan Allah, Jemaat Sumatera 2195 datang ke Jakarta. Itu kalau bukan, maaf ya ini kalimat saya terbatas. Kalau bukan karena kegilaan, itu gak mungkin datang lah. Lebih baik di rumah, keluar biaya juga untuk pergi. Saya melihat api itu di GMS. Gereja yang dulu kumusuhi. Gereja yang saya gak suka. Gereja yang menurut saya tidak alkitabiah. Tapi ternyata saya jatuh cinta di dalamnya. Boleh ya saya berkata begini. Dalam kadar yang ya kecil saya berkata, ikutilah teladanku dalam hal ini. Mari kita mencintai gereja ini. Mari kita cinta gereja Tuhan. Api itu ada di gereja kita. Dari Daud menulis cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. 1000 tahun kemudian kira-kira menurut para ahli Alkitab, Kristus menghidupinya, menggenapinya. Kemudian setelah itu Tuhan Yesus 30-an tahun, 40 tahun kemudian gereja mula-mula muncul. Dan itu api itu ada di antara semua member gereja. Mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau soal gereja, untuk gereja, kalau namanya orang Kristen, kalau bilang gereja itu rumah Bapak kita. Beberapa waktu yang lalu saya bermimpi, lalu saya ceritakan ke Pastor Philip. Saya mimpi begini, maaf ya saya belum izin. Saya mimpi saya berjumpa Ibu Airin Mantova. Lalu saya bercerita tentang gereja, lalu saya sampaikan kami butuh begini begitu. Biasanya saya mimpinya hanya Pastor Philip. Ternyata gereja itu memang harus suami istri. Ya. Biasanya saya bermimpi tentang Pastor Philip lalu saya kirimkan pesan untuk didoakan bersama, diteguhkan. Tapi kali ini kok doanya Bu Airin. Kemudian ketika saya menyampaikan kebutuhan gereja dan perkembangannya nanti, gara-gara cinta gereja, mimpi pun mimpi gereja. Lalu Bu Airin berkata, siap, nanti kita siapkan ya. Lalu Bu Airin pergi mengambil sesuatu dan berikan, ini.
Tapi Bu Airin waktu itu berlinang air mata, memberikan ini. Saya sampai gak enak hati dan saya berkata, tidak usah Ci Airin, gak usah, gak apa-apa, it's okay. Ci Airin berkata, apa sih yang gak buat gereja? Lalu menangis. Wow. Izinkan hari ini kami berkata, mewakili semua jemaat. Saya tahu pemimpin kita itu tidak haus pujian, tapi izinkan kami semua gereja GMS yang ada di sini, mewakili semua sinod, mewakili semua gereja GMS dimanapun berada. Izinkan kami berkata kepada Bu Airin, we love you. Apa sih yang gak buat gereja? Apa sih yang gak buat gereja? Rasanya semua part dalam hidup. Hidup kita, hidup pemimpin kita itu gereja. Apa sih yang gak buat gereja? Apa sih yang gak buat gereja? Saya melihat kemuliaan Tuhan, gereja mula-mula ada di gereja kita. Dan ini kalau bukan cuma firman hanya karena suka, like dislike, menurut saya enggak sih. Buahnya nyata Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kemuliaan Tuhan di gereja kita, saya melihat banyak kesaksian yang terjadi di gereja kita, banyak sekali. Waktu saya ke Medan, saya mendengar kesaksian waktu itu Pastor Moro masih ada di sana. Ada kesaksian seorang anak kecil yang orang tuanya belum Kristen, beragama lain. Dan anak kecil ini harus bolak-balik pergi ke Singapura karena kulitnya itu ada kelainan kulit atau apa gitu ya. Dan anak kecil ini kemudian dibawa pergi ke gereja oleh tantenya. Dan anak ini ketika pulang dari gereja berkata kepada papa mamanya, kalau papa mama pergi ke gereja, Tuhan pasti sembuhkan saya. Padahal masih kecil. Kemudian akhirnya Natalan waktu itu menurut kesaksian, sekeluarga besar pergi ke gereja. Dan akhirnya bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan anak ini sembuh dari sakit kulitnya. Lalu cerita begini, apakah ini sesuatu yang kita harus lupakan? Kita harus belajar bergembira atas firman Tuhan. Kita harus belajar bergembira. Gereja itu gereja awal-awal, gereja mula-mula kata firman Tuhan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dengan gembira. Gereja mula-mula itu bukanlah gereja yang suram. Gereja mula-mula itu gereja yang suka menceritakan kebaikan Tuhan. Dan jangan menutupinya, jangan malu-malu. Kalau Anda ada di gereja Tuhan, dalam hal ini saya berbicara di rumah tangga sendiri ya, di GMS. Jangan malu bersaksi tentang Kristus dan apa yang Dia lakukan di gereja kita. Nanti dibilang orang kita ini suka ngomong soal kesembuhan. Nanti kata orang kita ngomong soal ini. Dan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Jangan menimbunnya. Jangan menutupinya Bapak Ibu Saudara. Di tebing tinggi pernah kejadian. Ada seorang opung, seorang bapak keluarga Batak meninggal. Kemudian istrinya sudah siapkan rumahnya, bersih-bersih, tinggal menunggu orang datang kumpul untuk penghiburan. Ketika bersih-bersih dan mengatur semua perabotan yang ada di rumahnya, istrinya itu dekati mayatnya, jasad suaminya dan bilang, "Pak, Pastor Maksi mau streaming loh Pak. Kenapa Papa mau pergi? Kenapa Papa pergi? Pastor Philip juga nanti minggu depan mau streaming Pak. Ayo, kenapa Papa tinggalkan saya? Mau streaming. Tiba-tiba bapaknya bangun. Bapaknya bangun. Kulihat kemuliaan Tuhan di gereja kita. Kulihat kemuliaan Tuhan di gereja kita. Ya bukan karena nama Pak Maksi sih, bukan. Karena Tuhan kita. Jadi jangan terbiasa dengan streaming. Jangan merasa begini, ya terbiasa tapi awal bulan ya streaming lagi. Kalau kita nggak cinta Tuhan, mana dari sorga kita akan muak. Semua mujizat di gereja kita, jangan terbiasa dan tidak menghormatinya. Kita harus memungut mana itu dan tetap bersyukur. Kalau nggak ada syukur, yang keluar adalah sungut-sungut. Harus memungutnya dengan suka hati dan jangan bilang lebih enak zaman dulu ya, lebih enak ada di Mesir ya. Apakah mereka lupa mereka menyaksikan semua perbuatan Tuhan yang ajaib? Jangan menganggap biasa ya saat teduh bersama itu. Saat teduh bersama ya setiap hari Rabu ya saat teduh bersama. Ada sepasang suami istri masa pandemi, mereka itu di Batam. Mereka nonton YouTube mengisi waktu, kemudian tiba-tiba algoritmanya kan berganti gitu. Tiba-tiba muncul hamba Tuhan yang berdoa lalu menyampaikan firman Tuhan dan mereka berkata, ini kan acara Kristen ya. Tapi bukankah Kristen itu, kalau acara Kristen itu yang khotbahnya marah-marah ya? Ini kok enggak marah-marah ya? Pastor Philip kan sangat nice ya. Nice to meet you.
Sangat nice di saat teduh bersama. Mereka berkata, enak ya. Lalu mereka mengikutinya waktu itu masih seminggu 2 kali, hari Rabu dan Sabtu. Sampai STB-nya itu tinggal 1, mereka tetap mengikutinya. Sampai waktu ada momen di mana Pastor Philip berkata, cari gereja. Dan mereka cari GMS, berkeliling cari GMS. Singkat cerita, hari ini mereka jadi coach. Kulihat kemuliaan Tuhan di gereja. Kulihat kemuliaan gereja mula-mula ada di gereja kita. Dan kita harus menghargainya. Dan kita harus bergembira atasnya. Jangan malu-malu tentang mujizat. Jangan malu Bapak Ibu Saudara, ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan ceritakan, gini loh, orang itu suka cerita masalah. Facebook atau di Facebook, di sosial media lah. Orang tuh suka cerita masalah, curhat ini, curhat itu. Orang itu fasih sekali cerita masalah, kok enggak fasih doa sih? Orang Kristen tuh harus fasih, bergembira dalam Tuhan. Kenapa fasih sekali cerita masalah orang lain? Jemaat mula-mula yang kita baca tadi, mereka bergembira dengan tulus hati. Katakan bergembira. Makanya CG-CG kita itu kan susah berpisah ya. Ternyata betul, 2 minggu yang lalu saya ke New York, ke LA. Itu susah pisah, habis ibadah selesai, susah pisah. Ada, apa ya, ada urapan yang membuat kita ingin bersama-sama terus. Sampai diusir-usir, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. CG-nya mulai jam 7, selesai jam 12. Jadi di Medan kita punya ketentuan, jam 9 tutup dulu, yang mau stay, yang pulang-pulang. Apa itu kalau bukan kegembiraan? Dan kita tidak boleh menghina Tuhan dengan mujizat Tuhan yang terjadi di gereja kita. Jangan anggap enteng itu. Itu adalah api cinta rumah Tuhan. Gereja mula-mula bukanlah komunitas yang muram, Bapak Ibu Saudara. Komunitas yang suka cerita kebaikan Tuhan, kesaksian ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali ke dalamnya. Kita harus bertumbuh di dalamnya. Karena kalau kita nggak suka bergembira dalam mujizat yang Tuhan berikan, lama-lama mujizat kita anggap biasa loh, beneran. Bayangkan mana roti yang diberikan oleh Tuhan, tinggal pungut oleh bangsa Israel. Kok mereka bersungut-sungut ya? Mereka kok bersungut-sungut padahal mereka melihat tiang api yang ada pada malam hari agar supaya perkemahan orang Israel di padang gurun itu tidak kedinginan. Kenapa mereka menganggap biasa? Kalau memang kita nggak cinta Tuhan, mujizat pun akan kita anggap biasa. Nah, kita harus benar-benar menghargai semua yang Tuhan berikan di GMS. Cintai itu adalah sebuah perjuangan, sebuah kasih karunia. Jangan menganggap enteng semua nilai yang ada di GMS hari ini. Saya pernah bermimpi Bapak Ibu Saudara, saya pernah dalam kesibukan pelayanan, rasanya penuh sekali yang harus saya kerjakan. Bukan kehilangan kasih mula-mula, bukan. Tapi harus bagi waktu ini dan itu. Kemudian ketika saya bacanya 4 pasal sehari, tapi saya korting 1 pasal aja ya Tuhan. Bukan berarti 1 pasal, yang baca 1 pasal itu berdosa ya. Ini perjanjian masing-masing dengan Tuhan. Lalu saya bilang, saya 1 pasal saja, saya sibuk Tuhan. Saya sibuk. Kemudian bahkan doa paginya itu saya pendek-pendekin. Saya ngaku loh ya. Saya mimpi ada seorang tua membawa keranjang isi roti dan berlari. Dan memberikan kepada anaknya. Tapi anaknya ketika mengambil roti, anaknya berkata, saya gak suka makan, saya gak suka. Gak suka, mau makanan lain, saya gak suka. Bapaknya itu terdiam dalam mimpi saya, terdiam. Bapaknya penuh air mata. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan pengertian ke saya. Itulah Bapak di sorga. Waktu setiap pagi membawa roti bagi umatnya di padang gurun bawa roti. Setiap pagi Tuhan itu tak berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari besar kesetiaannya. Artinya setiap pagi matahari terbit ada roti yang Tuhan bawa. Dan Tuhan seperti berkata, tada, ayo makan. Tiba-tiba orang Israel berkata, gak suka, saya gak suka ini, saya gak suka. Itu menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai GMS, jemaat, maaf ya ini play YouTube, saat teduh, STB, yang lain aja. Bukan berarti ya setiap hari nonton saat teduh bersama, kerja. Tapi lihat STB biasa, lihat CGA biasa.
MSJ, CGT, biasa. Itu gak biasa loh Bapak Ibu Saudara. Mari kita mencintai gereja dan semua berkat Tuhan di gereja kita. Katakan amin. Hai orang-orang Galatia, Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan? Jangan mulai menganggap biasa semua mujizat yang Tuhan berikan. Itu semua mahal. Katakan mahal. Ya, kemuliaan Tuhan di GMS itu seperti kemuliaan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ketika Salomo membangun bait Allah, Salomo berdoa demikian. Kalau ada orang bersalah kepada temannya, lalu mereka datang ke rumah ini, rumah Tuhan, dan Tuhan menyatakan siapa yang bersalah. Saya melihat di gereja Tuhan, Tuhan nyatakan siapa salah, siapa benar. Tuhan koreksi, Tuhan bahkan buka hatinya. Orang gak tahu tapi Tuhan berikan hikmat. Ketika berkhotbah Tuhan beritahu ada yang mau bunuh diri. Beneran terjadi loh. Gereja kita mengalami itu. Dan itu tidak biasa. Dan Salomo juga berdoa apabila umat Tuhan kalah perang dan karena dosa mereka lalu mereka berbalik maka Tuhan mendengar mereka. Lalu Tuhan membawa mereka kembali. Ada banyak pengusaha yang bangkrut. Lalu mereka kembali ke gereja. Dan mereka jadi satu-satu di gereja kita. Gak berlebihan ya kalau saya berkata GMS seolah-olah dari tadi GMS. Jangan malu dengan mujizat Tuhan di GMS. Jangan buang mana itu, jangan merasa muak dengan mana itu. Hai GMS. Lalu mereka juga berdoa, Salomo berkata apabila langit tertutup tidak ada hujan lalu mereka berdoa berbalik dari dosanya maka Tuhan memberikan hujan dan Tuhan memberkati. Saya pernah berdoa di sebuah rumah di Palembang, rumah yang sederhana lalu ada satu bapak di situ yang juga yang ikut berdoa dan tidak punya pekerjaan, benar-benar jobless dan tidak punya apa-apa. Saya tergerak, saya berkata Tuhan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu saya berlutut di rumah itu bersama beberapa orang berlutut dan saya minta Tuhan terbuka berkat Tuhan pekerjaan. Dan seminggu kemudian, ya kira-kira seminggu 2 minggu, bapak ini, ibu pemilik rumah beritahu kalau bapak yang didoakan itu dapat pekerjaan, ketemu temennya di jalan. Apa kabar, lama gak ketemu, kamu kerja di mana sekarang? Ya belum ada kerjaan, ikut saya saja. Lalu uniknya begini, kamu mau gaji berapa? Lalu kamu ada kendaraan apa? Gak ada, ini kendaraannya. Mana nomor handphonenya berapa? Saya gak punya handphone, ini handphonenya. Ada gak begitu terjadi? Mudah gak itu terjadi? Kalau bukan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Jangan menutup semua kesaksian itu, lalu menganggap biasa, lalu hati jadi tawar, cuman karena ada gesekan 1-2 di gereja namanya, dalam rumah tangga ada salah pahamnya, tapi harus diperbaiki sebisanya, tapi kalau memang kita sudah berusaha yang sana belum, ya gak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan di gereja kita seperti kemuliaan yang Tuhan nyatakan di bait Allah Salomo. Apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, kesesakan, dan mereka berdoa, memanjatkan doa, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Dan itu terjadi di gereja kita. Apabila ada orang asing mendengar tentang Tuhan, lalu mereka ingin kenal Tuhan, kata Salomo, lalu mereka datang dan mereka melihat, mereka datang ke bait Allah dan mereka dipulihkan. Biarkan itu terjadi ya Tuhan. Dan itu terjadi di gereja kita. Ada orang-orang yang non-Christian, bukan orang Kristen. Mereka hanya berdoa, doanya pun terbatas seperti gembala Batam, Pastor Suwandi, dulu bukan orang Kristen, bahkan memusuhi orang Kristen. FLC kalau datang ke rumah, karena istri beliau ini sudah lebih dulu Kristen, FLC datang mau doa, mau jemput istri beliau untuk pergi pelayanan. Pak Suwandi, di mana Pak Suwandi? Pak Suwandi akan begini kayaknya. Haleluya, halilintar, haleluya, halilintar. Loh, bener kena halilintar loh, jadi gembala. Jangan nodai kemuliaan Tuhan di gereja kita. Jadi yang sudah Anda ajak terus gak mau ke gereja, calon gembala nih. Jangan berhenti mengajak orang yang tidak mau ke gereja. Orang asing loh, Pak Suwandi itu berdoa dalam pergumulan bisnis, bahkan mau bunuh diri di Singapura waktu itu. Melihat jalan yang penuh mobil dan berpikir saya loncat sekali tabrak, mati sudah selesai. Tapi kemudian Tuhan tuntun melihat sebuah gedung, ternyata itu gereja. Dan ayat firman Tuhan di depan gereja itu tertulis begini.
Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Pak Suandi merasa kalimat ini begitu indah. Dan dia berdoa, dia nggak ngerti doa gimana ya. Doanya gini loh, kurang lebih ya, yang saya ingat. Hai Tuhannya istriku. Yesus, Tuhannya istriku. Kalau lu memang bisa bawa Owa pulang, ini bahasa Hokkien, campur-campur bahasa. Bahasa air mata saja Tuhan tahu kok. Semua bahasa Tuhan tahu. Ini orang asing dan dia berdoa dan Tuhan membawa dia kembali. Kulihat kemuliaan bait Allah Salomo ada di gereja kita. Jangan pernah muak dengan berkat Tuhan ya. Jangan anggap biasa CG. CG itu luar biasa, itu mujizat. Jangan muak dengan CG, jangan muak dengan ibadah raya, jangan muak dengan STB. Jangan muak ya dengan gembala regional. Jangan muak dengan MSC, CGT, ibadah senior, mission trip, worship night. Jangan muak dengan worship night yang dimulai di Jakarta. Yang dipelopori oleh Pastor Fuji. Sehingga Pastor Fuji lebih terkenal di Jakarta daripada Pastor Philip katanya. Ya. Maaf ya. Maaf. Karena ada satu ibu berkata, enggak, bukan ini, hamba Tuhan ini. Oh, Pastor Fuji maksudnya. Ini semua adalah mana dari sorga. Mana memang berhenti Bapak Ibu Saudara. Tapi menurut saya, mana tetap mengalir dengan cara berbeda. Mana itu mengalir ketika ada satu orang pingin melayani dan beri yang terbaik. Tiba-tiba tempat adonannya ada bahan roti di dalamnya. Mananya berubah, mananya tetap ada, cuman beda konteks. Mananya berhenti buat orang Israel. Tapi Tuhan tetap menyediakan bagi orang yang selalu dalam segala keterbatasannya. Tetap mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ketika seorang nabi, namanya Elia atau Elisa saya lupa, datang kepada seorang janda dan berkata, buatkan saya makanan dulu. Dia berkata, saya gak punya apa-apa, cuman sedikit tepung dan minyak. Setelah saya buat, kami mati. Gak ada lagi maksudnya makanan. Buat dulu. Saya gak berkata begini, mewakili hamba Tuhan berkata, berikan semua, dahulukan kami. Bukan, ini konteksnya berbeda. Ternyata roti tetap disiapkan Tuhan dalam konteks yang berbeda. Memang berhenti di padang gurun, tapi dia kemudian pergi ke setiap hati yang haus. Saya melihat kebaikan Tuhan, saya melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat mujizat-mujizat Tuhan di GMS. Saya mau membangkitkan kecintaan Anda tentang Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan di gereja ini. Bukan nama gereja kita sih, bukan nama kita sih. Tapi jangan merendahkan apa yang Tuhan kerjakan di gereja kita. Surabaya, jangan muak dengan rooftop ya. Rooftop lagi. Enggak sih, saya cuma tiba-tiba kepikiran. Rooftop lagi. Ya, ibadah ya biasa. No. Tanya sama Pastor Togar Manurung, saya barusan dari sana, New York. Pastor Oge berkata, saya belum bisa pulang. Pastor Maksi, doakan ya, biar saya bisa pulang tahun depan. Karena lagi mengurus perizinan dan sebagainya. Waktu beliau berkata, saya belum bisa pulang, bisa berlinang air mata. Saya ingin lihat rooftop, kata Pastor Togar, berlinang air mata. Bagi Anda yang lihat rooftop dan menganggap itu biasa, something wrong di hati kita. Untuk ada rooftop itu mujizat Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya mengorek beberapa hal yang sudah kita mulai anggap biasa. Itu adalah mana-mana yang Tuhan berikan. Saya rindu kita mencintai Tuhan, mencintai gereja kita, hargai pemimpin-pemimpin yang ada. Waktu saya masih ada ya? Oke, 2 jam lagi. Oke, siap. Belum selesai, ini baru pembukaan. Oke. Waktu saya pergi saya berjumpa Pastor Mil dan juga Cijuluan. Cijuluan saya tanya, wow ini harus ke Amerika dari satu kota, state ke state yang lain. Pasti fisiknya ini harus kuat ya. Kata Cijul, iya jet lag. Bahkan pegang cangkir pun jatuh loh sampai ini ngawang gitu. Jadi hai USA Kanada, untuk Anda bisa divisit Pastor Mil dan Cijuluan. Mujizat. Mereka jet lag loh. Itu mujizat. Untuk ada pengusaha yang bisa, untuk ada pengusaha mau ke Eropa tanpa dibayar oleh gereja, itu kalau bukan bentuk kegilaan, menurut saya itu nggak terjadi sih. Kalau Pastor Adrian dan Ibu si Leli.
ke Eropa, saya itu dan istri saya bilang begini, kok Adrian itu ada di Surabaya atau ada di Eropa ya? Kami nggak tahu lagi beliaunya ada di mana. Mungkin di Eropa ya, mungkin di Surabaya. Itu nggak dibayar loh sama gereja. Dengan segenap hati pergi untuk memberitakan Injil. Ketika di sidang, Paulus di sidang. Kemudian sidang berkata, engkau gila Paulus. Dengan semua pengajaran engkau gila. Paulus berkata, untuk yang ini, iman ini, saya gak akan pernah mundur. Dianggap gila juga gak apa-apa. Maaf ya dari tadi ngomong gila, bukan ini bahasa perumpamaan ya. Apa yang kita hidupi itu tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang memang gak ada di dalamnya. Mereka anggap kita fanatik. Mereka anggap kita melakukan sesuatu yang beyond pikiran kita. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Capek ya, betul. Pelayanan itu lelah loh, capek memang. Apalagi di Medan, khotbah 7 kali loh saya, dari gelap sampai gelap. Gara-gara Pastor Fuji, saya serang terus beliau. Pastor Fuji itu khotbah 7 kali. Maksi pasti bisa lah. Katanya. Saya 5 kali udah mau mimisan saya. 5 kali bisa lah. Gara-gara beliau akhirnya saya bisa juga. Thank you Pastor Fuji, thank you. Capek tapi ada damai sejahtera kalau pulang tidur melihat jemaat diberkati, jemaat senang dengan firman. Kita masih terjaga karena adrenalin itu masih jalan ya, masih belum bisa nutup mata, tapi waktu kita sandaran di bantal itu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Maaf ya kunci saya salah. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Coba gini ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, we love you. Kami cinta gereja ini karena Tuhan Yesus cinta gereja ini. Dan saya nggak bisa cerita semuanya gembala-gembala di sini ya. Semua luar biasa, gembala Anda itu luar biasa loh. Anda harus dukung dan doakan, tentu punya sisi kemanusiaannya ya. Namanya hamba Tuhan, gembala bisa lelah juga. Mungkin waktu itu menasihati agak tidak sesuai kata-katanya menurut si pendengar. Lalu masakan kita hanya suka pemimpin kita di top level ketika gembala itu penuh urapan. Kita hanya mengambil bagian yang terbaik dari hidup mereka. Kenapa kita gak mencintai kemanusiaan mereka juga? Kalau benar-benar kita adalah anak rohani, kita harus menerima segala sisi dari pemimpin. Bukan dosanya, bukan. Tapi ada waktu bapak itu kalau pulang ke rumah seperti papa saya ajak bicara, papa saya berkata, sebentar papa nggak mau ngomong, lelah, capek. Apakah saya akan berkata, wah saya nggak dicintai lagi oleh papa saya? Loh, saya minta kepada semua jemaat, Anda itu suka dengan urapan, Anda didoakan pemimpin Anda, tapi ada waktunya juga gembala itu memang pemimpin mungkin lagi butuh istirahat. Dan hanya karena lama balasnya, kita tidak membiasakannya, tapi mungkin ada yang kelolosan. Mas akan karena satu itu semua kemuliaan Tuhan yang lain jadi tak ada artinya. Makanya muncul ayat berkata, pedang untuk Gideon, pedang untuk Tuhan. Kalau kita mau ada dalam kegerakan dan kita nggak mengerti ayat ini, kita hanya akan cinta pemimpin kita ketika mereka lagi benar-benar luar biasa penampilannya, luar biasa pelayanannya. Tapi nggak ada koneksi antara kita dan pemimpin kita, karena kita hanya menerima pemimpin kita. Kalau pemimpin kita itu benar-benar di top perform yang ada di titik tertinggi. Tapi ketika pemimpin kita jadi manusia biasa, bukan jatuh dalam dosa ya, tapi ya ada lelah-lelahnya. Kenapa kita nggak berkata pedang untuk Tuhan, pedang untuk Gideon? Bergembiralah karena Tuhan, kata firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menurut saya ya, apa yang sudah kita alami sekian waktu sampai hari ini, yang apa yang akan Tuhan berikan nanti ke depan, yang ini belum ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Katakan kanan kiri, bergembiralah. Katakan begini, jangan malas cengeng. Katakan begini, daftar MSJ. Katakan begini, segera baptis setelah ini.
Saya minta yang belum dibaptis hari ini juga lah. Anda akan dibaptis di lautan manusia. Baptis setelah ini ya. Ayo yang mau dibaptis angkat tangannya. Gak apa-apa, angkat tangan. Yang mau dibaptis hari ini, saya berani menantang Anda. Yang gini, saya mau dibaptis, ayo angkat tangan. Waktu terbatas, Tuhan sudah mau datang. Wow. Teman-teman yang di sampingnya bilang begini ya. Pastikan dia memegang janjinya. Setelah ini baptis ya. Baptis. Karena itu semua tidak biasa, itu luar biasa. Kunci mengalami kemuliaan Tuhan dan memelihara kemuliaan Tuhan harus kita pelihara. Kita harus jaga dengan hidup kita. Kuncinya adalah begini, dari pembacaan yang kita baca tadi adalah, kata firman Tuhan di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, maksudnya khotbah Petrus, tentu khotbah Petrus adalah firman Tuhan yang beliau sampaikan. Maka saya beri poinnya adalah, kunci memelihara kemuliaan Tuhan di gereja kita dan melihatnya makin besar adalah menerima perkataan Tuhan. Gereja harus menerima perkataan Tuhan. Kemarin Pastor Fuji sudah sampaikan. Menerima firman. Harus jadi tolak ukur. Firman itu harus jadi yang paling utama. Bukan sosial media, bukan apapun. Katakan menerima perkataan Tuhan. Kita harus menerima apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Beli Alkitab fisik Bapak Ibu Saudara. Ya, yang hari ini cuma bawa handphone. Saya gak menghakimi ya. Ada sih, ada. Cuman karena kadang-kala bawanya handphone saja. Ada juga yang karena tulisannya terlalu kecil, tidak dihakimi. Tapi minimal di rumah Anda punya satu Alkitab fisik dan Anda membacanya. Setelah ini beli ya, bilang kanan kiri, beli. Saya suka membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya suka sekali baca Alkitab. Karena ketika saya buka Alkitab, pertama kali yang kulihat adalah ini. Wow, wanita tercantik dari Malang. Anda mau baca Alkitab, taruh foto istri Anda di sana. Anda harus punya Alkitab fisik, membacanya setiap hari, bangun pagi karena Tuhan itu berkatnya baru setiap hari. Tuhan itu seperti sudah siapkan meja, mau sarapan dengan kita. Berapa kali kita cancel? Wajah Bapak setiap kali pagi, ya anakku sibuk. Sudah sibuk dia, kemarin minta diberkati, setelah diberkati dengan buka pabrik, sudah sok sibuk. Tuhan kemudian lipat lagi, makanannya gak jadi dimakan. Besok pagi, baru lagi kasih setia Tuhan. Tuhan gak pernah trauma dengan kita loh. Lalu kenapa kita selalu trauma dengan gereja? Saya trauma dengan gereja, sebenarnya Tuhan itu yang berhak trauma dengan kita. Siapa yang awal tahun berkata, aku janji ikut Tuhan. Dan aku memberikan segalanya bagi Tuhan. Lord, I give you my heart. Gitu ya, menyembah Tuhan, menangis. Minggu depan lagi jatuh dalam dosa. Seharusnya Tuhan itu trauma sama manusia. Jadi kita gak pernah berhak trauma sama Tuhan. Dan berkata, gak mau ke gereja. Belum ada apa-apanya. Tapi saya tidak melihat di wajah Anda sih. Jemaat GMS itu memang, kata Pastor Philip, gemesin. Gemes semua. Menyenangkan. Lihat pipi-pipinya ya, tembem-tembem semuanya. Karena diberkati oleh Tuhan. GMS itu tidak ada yang tidak cinta rumah Tuhan. Mari kita cintai firman, baca Alkitab. Saya membacanya loh, ngerti gak ngerti saya tetap baca. Dulu waktu saya membaca ukuran bait Allah, aduh apa faedahnya dalam hidup saya ya. Gak ada kaitannya, sakit gigi lagi. Gak ada kaitannya, apa yang bisa ditambahkan firman ini, ukuran bait Allah dengan pergumulan hidup saya. Tapi baca, tetap baca, tetap baca, tetap baca, tetap baca. Baca firman Tuhan, bukan baca sosial media saja. Bolehlah ya, tidak anti. Jemaat mula-mula bertumbuh kata firman Tuhan karena mereka menerima firman yang disampaikan. Terimalah firman itu. Kalau Anda mau belajar teologi lebih dalam, ada STT-nya GMS, berikan tepuk tangan. Setelah ini semua jadi mahasiswa semua. Ya, ada potongan harga untuk jadi mahasiswa sampai tanggal 21. Menurut yang saya dengar, ya. Kita harus fasih tentang firman. Saya pernah ditegur oleh Tuhan ketika saya ada di sebuah kota. Saya banyak pikiran, berapa malam itu saya gak bisa tidur. Dan pagi itu saya doa cuma 5 menit. Saya berkata, Tuhan saya banyak pikiran, saya doa 5 menit. Saya cinta Tuhan tapi saya gak bisa konsentrasi. Saya hanya doa 5 menit dan saya pergi. Di mobil itu ada satu jemaat bawa mobil. Lalu saya termenung, di sampingnya saya diam. Tiba-tiba Tuhan tegur, bergembiralah. Kenapa? Karena mikirkan masalah,
kita mikirkannya 5 hari. Saya memikirkan masalah itu berhari-hari sampai gak tidur. Loh, akhirnya yang jadi Tuhan kan masalah. Kamu memikirkan masalah 5 hari, kok doanya 5 menit? Jadi siapa Tuhanmu, kata Tuhan. Wow. Iya ya, kita terlalu memegahkan masalah. Kita harus megahkan Tuhan. Dengan cara baca Alkitab. Baca Alkitab. Anda harus renungkan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bermimpi, waktu saya pergi liburan mimpi, liburan pun mimpi. Saya berkata, Tuhan kan liburan ya Tuhan, saya baca sedikit aja lah. Nanti besok agak banyak. Lalu ketika saya tidur, Alkitab masih di dada saya. Itu liburan loh. Ternyata Tuhan suka liburan dengan kita loh. Tuhan gak pernah pingin ditinggal. Saya ketiduran, saya mimpi ada air bandang, air yang terjadi gempa bumi, lalu terjadi semua rumah hanyut. Lalu saya berenang dan saya pegang satu benda dan saya selamat. Ternyata yang saya pegang, saya lihat Alkitab fisik. Sejak saat itu saya peluk. Kadang-kadang saya punya kebiasaan aneh sih. Ya boleh ditiru, boleh enggak juga. Tidak jadi aturan. Kalau saya sedih, Pastor Maxi bisa sedih? Ya sedikit. Tapi kalau lihat wajah istri saya, kesedihan hilang. Ya. Jadi, kalau istri saya pelayanan keluar kota, aduh sunyi sekali rumah ini. Saya kalau tidur, saya ambil Alkitab, saya peluk, saya tidur. Enak aja, gak tahu kenapa. Ayo coba. Walaupun bangun Alkitabnya kadang jatuh, kadang di mana, tapi enak aja. Air bandang terjadi, ya jangan sih, ya jangan didoakan. Tapi yang Tuhan tinggalkan, ayo ini surat cinta Tuhan, kita harus baca. Gereja Tuhan, gereja mula-mula itu menerima perkataan firman di hidup mereka. Bagaimana kita memelihara kemuliaan Tuhan di gereja kita? Yang pertama, menjangkau yang terhilang. Bagaimana kita menjaga kemuliaan Tuhan? Menerima perkataan itu bagaimana melakukannya? Menerima perkataan Tuhan yang pertama selalu menurut gereja mula-mula adalah mereka memberitakan Injil. Pastor Puji juga sudah sampaikan kemarin, ini meneguhkan. Karena kata firman Tuhan, Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi 3.000. Jadi kalau ada orang berkata, GMS cegevan lagi. Jangkau jiwa. Aduh, kapan gak ngomong soal itu? Maaf ya. Itu kalau orang tua kita yang diselamatkan beda rasanya. Anda bayangkan ketika Nuh membangun bahtera, sampai berpuluh-puluh tahun, ada yang berkata ratusan tahun, sampai pintunya mau ditutup Tuhan. Menurut saya, pintunya itu di slow motion oleh Tuhan loh. Menurut penafsiran saya. Karena waktu Tuhan berkata, oke, bahteranya mau ditutup. Masih ada satu lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Lalu Nuh di dalam berkata, masih ada ponakan saya. Tapi dia tetap enggak mau. Sampai setengah meter. Tetap enggak ada yang lari dan berkata, aku mau. Sampai berapa senti kemudian mungkin beberapa orang menyadarinya dengan air mata dan berkata, kenapa kami enggak percaya bahtera itu? Kenapa kita memberitakan Injil? Kenapa cegevan? Kalau ada orang itu enggak suka cegevan ya, dia enggak cinta Tuhan. Kalau ada orang gak suka CG dan memberitakan Injil, dia gak cinta Tuhan. Kita harus menjangkau yang terhilang. Karena begini, keuntungannya begini, kalau kita itu memberitakan Injil, selalu ada sukacita di hati. Karena kata firman Tuhan, orang yang memberitakan Injil punya kunci membuat sorga itu gegap gempita. Nah orang yang memberitakan Injil pasti gak gampang down. Pasti ada buah di hati, orang yang suka memberitakan Injil itu gak gampang muram wajahnya. Karena apa? Apa yang dia lakukan ketika satu orang bertobat, malaikat itu gak tahan sampai sorga bersukacita gara-gara ada satu diselamatkan. Sukacita itu akan datang kepada orang yang memberitakan Injil. Makanya orang yang memberitakan Injil, kata firman Tuhan dilukiskan begini, betapa indahnya langkah kaki orang yang memberitakan kabar baik. Satu-satunya ayat di Alkitab yang betis dipuji adalah pemberita Injil. Wow, waktu saya pergi ke Nias, saya melihat gereja dan saya terharu, saya itu berkaca-kaca. Saya gak mau tunjukkan ke tim saya berkaca-kaca. Kok bisa ada orang penginjil dari Jerman mau datang ke sini. 200 tahun lalu itu belum ada internet, belum ada berapa lama datangnya. Kok begitu cinta dengan bangun gereja. Kok begitu cinta, makanya saya rasakan hadirat Tuhan. Tuhan berkata, wow, makanya pemberita Injil itu dipuji, kakinya tuh dipuji. Betapa indahnya
langkah kaki orang yang memberitakan Injil. Makanya orang yang memberitakan Injil selalu ada efek baiknya. Pemberita Injil itu tidak pernah mudah suram wajahnya. Pasti ada pancaran sukacita. Jalan kanan kirinya begini. Setelah ini Cik Evan. Wow, setelah ini multiplikasi ya. Nah, orang yang gak memberitakan Injil, menurut saya ya, sukar disukai. Sukar disukai. Gak tahu kenapa. Karena gak ada sukacitanya. Sukar untuk orang tuh bisa dekat kayak landak. Orang yang gak memberitakan Injil tuh selalu curiga. Gak usahlah memberitakan Injil, kalau sudah diselamatkan, ditentukan dalam predestinasi, pasti sudah selamat lah, gak usah beritakan Injil. Pasti orang itu bertobat sendiri. Lalu malaikat yang menginjili, Bapak Ibu Saudara. Kan pakai kita untuk memberitakan Injil Kristus. Entahkah orang itu menerima atau tidak, Roh Kudus yang bekerja. Urusan kita memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Kalau mau menerima perkataan Tuhan, satu hal, pertama adalah beritakanlah kasih Bapa kepada semua orang. Amin. Banyak orang berkata begini, saya tuh yang penting cukup baik aja lah Pak. Yang penting baik Pastor, ya tidak usah menginjil. Yang penting orang lihat saya berbuat baik lalu mereka memuliakan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik itu etika. Tapi menginjil itu iman. Semua orang ingin jadi baik. Kalau semua orang ingin jadi baik, siapa yang memikul salib? Karena banyak orang berkata yang penting baik lalu gak melayani. Yang penting baiklah. Semua orang ingin jadi baik. Makanya ada anak muda datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata gak ada yang baik. Karena dunia ini punya standar yang penting baik. Salah satu tantangan kita terbesar untuk menginjili orang adalah ketika orang itu berkata, saya ini baik loh, gak rugikan orang. Tapi berbuat baik, jadi papa yang baik, ya harus jadi suami yang baik, ya harus bekerja yang baik, ya harus. Tapi memberitakan Injil itu pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Pilihlah hari ini apakah Anda hanya kita berhenti di baik atau menjadi orang yang memikul salib. Semua orang memilih jadi baik, lalu siapa yang pikul salib? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya dorong bagi yang hanya CG tapi nggak ibadah. Saya punya sebuah perumpamaan begini. Kenapa kita harus CG, ibadah raya dan juga melayani? Kalau ke CG itu seperti begini. Kita suka ngumpul-ngumpul di luar, anak-anak papa mungkin 4 orang atau 5 orang. Kalau saya kakak beradik 6 orang. Kami ngumpul di luar rumah, suka ngumpul. Tapi kalau Sincia dan Natal kok nggak suka ngumpul ke rumah papa? Itu orang nggak suka ibadah raya, nggak suka ke gedung. Yang penting di luar aja. Pasti ada sesuatu yang salah di hatinya. Nah kalau ada orang itu hanya suka ibadah raya, tapi nggak suka komunitas, itu begini. Suka ngumpul di rumah, tapi orang-orang akan bilang kepada papanya, anak-anak kamu suka ngumpul di rumah, tapi di luar mereka nggak pernah ketemu, nggak akur mereka di luar. Makanya itu bercegelah, kita akur di luar. Ini gak sempurna perumpamaan saya, tapi semoga Anda menangkap. Dan kenapa kita harus melayani? Itu seperti suka ngumpul di luar, CG, tapi suka ngumpul juga di rumah Tuhan. Suka ibadah raya, suka CG, tapi gak mau melayani. Itu seperti ketika papa berkata, anakku, papa punya proyek besar. Lalu kita berkata, bukan urusan saya gak mau melayani. Saya tidak mau jadi rekan sekerja papa. Jadi 3 ini menurut saya, menurut perenungan saya adalah sebuah 3 tali yang kalau kita kumpulkan, hidup kita tuh kuat. Beribadahlah, bercegelah, dan melayanilah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang kedua tadi adalah, pertama adalah menjaga yang terhilang. Yang kedua tertanam di gereja lokal, ibadah minggu dan komunitas. Yang ketiga adalah percaya pemeliharaan Tuhan. Sebab dari ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, tidak ada orang kekurangan di gereja mula-mula. Setiap orang itu menjual hartanya lalu membagi-bagikannya. Saya nggak berkata setelah ini nomor rekening Anda punya saya. Atau emas batangan Anda punya saya. Saya nggak berkata begitu. Karena persembahan itu dibawa ke kaki rasul-rasul. Ada ketertiban di situ. Tapi maksudnya begini. Ketika seseorang tertanam di sebuah gereja lokal, kita menjadi jemaat yang cinta Tuhan. Maka visi daripada pekerjaannya pun, dia akan menganggap saya bekerja, saya membuka bisnis, saya buka pabrik. Itu bukan milik saya lagi, udah miliknya jemaat. Jadi milikku, bukan milikku lagi, tapi kepunyaan bersama.
Semoga menangkap ya. Mau sekolah, mau studi kemanapun, apa yang kita kerjakan bukan lagi milikku. Kata Paulus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi seperti milik bersama. Kalau Anda mengembangkan bisnis itu karena ingin berkati banyak orang. Apa yang kupunya milik semua orang. Apa sih yang gak buat gereja? Kalau Anda upload sosial media pakai hashtag ini. Apa sih yang gak buat gereja? Disalah mengerti? Gak apa-apa. Amin. Lalu tag Ibu Airin Mantova. Maaf ya, enggak sih, maafkan saya. Itu hashtag yang bagus itu. Apa sih yang gak buat gereja? Percaya pemeliharaan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Sebelum naik tadi pun sudah menerima janji Tuhan, bukan? Tuhan mau berkati Anda. Lalu yang terakhir adalah memiliki roh kesetiaan dan rasa hormat. Mereka itu setia. Mereka itu terhormat. Disukai itu mereka, orang-orang tuh wow. Dihormati karena tingkah laku sikap mereka itu baik. Banyak orang itu melihat gereja mula-mula itu luar biasa. Mereka respect. Di sini saya mau mengajarkan kepada Anda, saya mau beritahu kepada Anda firman Tuhan bahwa orang yang sungguh-sungguh menjaga kemuliaan Tuhan di gereja, orang yang sungguh-sungguh menerima perkataan firman Tuhan adalah orang yang memiliki roh kesetiaan dan rasa hormat. Harus punya roh kesetiaan, jangan tinggalkan orang lain yang sedang berjuang. Jangan tinggalkan pemimpinmu. Bukan mendewakan pemimpin tentunya ya. Coba bilang kan kiri begini, setia terus ya, setia terus melayani Tuhan. Bilang lagi begini, tahun depan tetap ada, tahun depan tetap ada, tahun depan tetap ada. Maksudnya conference lagi di Jakarta, tahun depan tetap ada. Ya sudah janji loh ya, di hadirat Tuhan tahun depan tetap ada, tahun depan lagi tetap ada, setia. Begini Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan, mereka berkumpul di rumah dan apa? Memecah roti, katakan memecahkan roti. Mereka memecahkan roti itu seperti sebuah perjamuan kudus. Mereka mengingat akan pengorbanan Kristus. Setiap kali mereka berjumpa itu mereka makan, itu ada simbolik memecahkan roti. Itu mereka mengingat pengorbanan Tuhan. Yang membuat gereja kuat juga adalah prinsip ini. Kalau kita mengingat darah Kristus, pengorbanannya pasti gak mudah. Tidak mudah orang itu jauh dari gereja. Kalau dia ingat Yesus sayang dia, gak mudah tinggalkan pemimpin begitu saja. Gak mudah tinggalkan CG-nya. Udah bareng-bareng kok, ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu meninggal, mati dan dikuburkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ada sebuah peristiwa yang unik. Waktu saya merenungkan, Tuhan membukakan sebuah pengertian. Begini, ketika Tuhan Yesus bangkit dan ketika Yohanes masuk ke dalamnya, dia melihat kuburannya kosong. Dan dia melihat apa? Dia melihat kain itu sudah terlipat, katakan terlipat. Dan ada di tempat yang tepat. Dan karena melihat kain yang terlipat itu, dan Yohanes percaya. Maksudnya adalah begini, salah satu maksudnya adalah, menjadi orang Kristen itu harus tahu aturan. Kalau kita melakukan sesuatu, tinggalkanlah dengan rapi. Mati pun, lipat dulu kainnya. Seperti diajarkan oleh Bu Airin ya. Keluar dari hotel, dibersihkan, jangan banyak sampah di mana-mana. Itu jemaat GMS datang ke hotel begini, oh itu jemaat GMS ya, wah kamar hotelnya kok seperti kapal pecah ya. Kalau Anda keluar dari hotel karena Anda GMS, rapikan. Saya enggak mengatakan Anda keluar dari GMS ya, jangan. Sumatera 50 gereja lokal belum selesai. Mungkin Anda gembalanya. Suatu saat. Maksud saya begini, kalau Anda dipindah dari satu regional ke regional lain, lipat kainnya. Taruh di tempat yang tepat. Jangan pergi lalu berkata, ya saya dulu di sana, wah gak enak. Saya itu begini-begini loh sama Pastor Fuji, itu memang gak enak. Kalau sama Pastor Fuji itu gak enak. Gak ya, bercanda. Kalau sama ini tuh gak ya. Justru yang dari Jakarta yang ngomongin saya tuh gak enak kalau di Medan. Karena saya marah-marahin mereka. Jadi lebih baik Pastor Fuji. Jangan Anda pergi ke tempat lain, lalu maksudnya ke gereja lokal mana, pindah bersama keluarga, lalu
meninggalkan kekacauan gitu loh. Lipat kainnya. Semoga setiap ibu lagi nyetrika, ingat khotbah saya. Katakan lipat kainnya. Katakan rapikan. Katakan jangan tinggalkan kekacauan. Mereka memecahkan roti dan mereka ingat dan mereka setia. 2 murid pergi ke Emmaus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka kecewa, mereka punya harapan besar. Mereka ngobrol-ngobrol di jalan, mereka berkata, ya sayang ya Tuhan Yesus sudah pergi padahal kita merindukan beliau ini merestorasi negeri kita. Ya, mereka kecewa waktu Tuhan Yesus datang ke samping mereka. Tuhan Yesus tanya, apa yang kau percakapkan? Dan mereka seperti, lihat Yesus dan berkata, kamu satu-satunya orang asing di kota ini. Kamu gak tahu yang lagi viral. Ternyata orang yang suka viral tahu semua berita, belum tentu tahu kebenaran. Karena Yesus di samping pun mereka gak tahu siapa itu. Jadi akhirnya waktu itu kemudian mereka ngobrol dan Tuhan Yesus mengiringi mereka. Tuhan Yesus kemudian seolah-olah mau meneruskan perjalanan dan mereka desak, ayo tinggal bersama kami. Dan ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, mereka mengenali Dia. Memecahkan roti itu mengingat kebaikan Tuhan, jangan murahkan kebaikan Tuhan. Jangan murahkan darahnya. Jangan murahkan apa yang Tuhan sudah berikan di gereja kita. Itu mahal, katakan mahal. Katakan mahal. Kalau Anda pergi satu tempat ke tempat lain mengestafetkan kepemimpinan, lipat kainnya. Pindah dari satu coach ke coach yang lain, lipat rapi kainnya sehingga ketika orang lihat, wow. Saya tambah cinta Tuhan loh melihat cara kamu pindah ke coach yang lain. Ketika Nabi Samuel meninggalkan, maksudnya kepemimpinan estafet kepada Saul, Samuel berkata, beritahu hai Israel, siapa yang pernah saya ambil kambing dombanya? Dia lipat kainnya. Bahkan Tuhan Yesus, ini adalah Spirit Kristus ketika Tuhan Yesus ada di salib, mau mati pun ya. Tarikan nafas yang terakhir Tuhan Yesus masih harus lipat kainnya. Dalam penderitaannya dia berkata, murid-murid, Yohanes, ini ibumu ya masih mikirin mamanya mau tinggal di mana. Kalau Anda pindah negara, pindah CG, pindah penggembalaan, pindah gereja lokal, satu kota ke kota lain. Lipat rapi kainnya supaya orang melihatnya dan percaya kita benar-benar anak Tuhan. Jangan tinggalkan kekacauan di dalamnya. Katakan amin. Telah kulihat kemuliaan Tuhan di gerejanya hari ini. Dan saya gak bisa ditutup mulut saya untuk menceritakannya. Aku akan berjuang sampai akhir. Kita harus menerima firman Tuhan. Kita harus cari yang terhilang. Tertanam di gereja lokal. Cintai gereja Tuhan. Cintai rumah Bapak. Percaya pemeliharaan Tuhan itu ada di hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hai setiap orang yang cinta Tuhan. Di Manado, ini cerita terakhir sebelum kita berdoa. Di kota Manado, asal saya. Siapa dari Sulawesi Utara, lambaikan tangan Anda. Orang Samoa Basudara. Oke. Saudara seiman, bukan hanya Basudara. Satu visi, satu gereja, satu iman. Saya dulu di GMS, waktu saya belum kenal gereja ini, dan waktu saya masih kecil, saya melihat sebuah kemuliaan gereja Tuhan. Bukan GMS, tapi Tuhan cinta gerejanya kan. Saya melihat gini, ada sebuah budaya di mana kalau ada orang-orang bubaran gereja, ketika mereka bubaran pulang ke rumah masing-masing, maka orang yang tidak ke gereja, itu malu kalau mereka keluar dari rumah lalu say hi sama yang keluar dari gereja. Pulang dari gereja itu malu mereka gak ke gereja. Mereka akan sungkan mereka masuk ke rumah dulu. Itu oma saya ajarin. Masuk Maksi, kamu gak ke gereja tadi, masuk. Kenapa oma? Gak enak sama yang ke gereja, kita menghormati mereka. Wow, orang yang ke gereja itu sangat dihormati loh. Kemudian ketika saya sudah tambah dewasa, agak berbalik Bapak Ibu Saudara. Yang ke gereja, malah teman saya keluar. Pak Pendeta, baru dari gereja ya? Oh, kemuliaan Tuhan hilang. Saya nggak berkata tentang gereja tertentu ya, tapi menurut saya nilai ini adalah sebuah nilai yang saya melihatnya di GMS. Begini loh, di beberapa tempat saya nggak mengagungkan gereja kita, mengagungkan Tuhan yang bekerja besar di gereja kita. Bahwa begini,
Ada orang senang kalau ada GMS di kotanya. Di Sumatera loh, setiap kota ayo ke sini. Siapa gembalanya? Ayo buka GMS di sini. Kami mau ada GMS di sini. Siapa yang mau diutus? Apa saya dibelah-belah jadi 50 Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan Anda gembalanya, katakan amin. Takut ya? Bilang aja orang sebelahnya, kamu gembalanya. Mungkin. Di Aceh gitu, oh puji Tuhan. Aceh itu indah loh. Indah, pantainya bersih. Sangat indah. Kulihat kemuliaan Tuhan di gereja kita. Kulihat kemuliaan Tuhan di gereja kita. Begini, saya tidak altar kalau Anda maju ke depan. Saya mau kita membuat sebuah tindakan profetik. Waktu nanti Anda berdiri dari kursi Anda, saya menganggap dalam Tuhan bahwa Anda, kita semua mau mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk kita mencintai Tuhan dan gerejanya sampai generasi ke generasi. Jadi waktu Anda berdiri agak berat sedikit Bapak Ibu Saudara karena ada kemuliaan Tuhan. Waktu Anda berdiri, ingat-ingat ya, waktu Anda berdiri itu seperti Tuhan Yesus berdiri melihat Stefanus. Waktu Anda berdiri Anda berkata, seperti Yosua berkata kepada orang Israel, aku mengikatkan engkau dengan Tuhan. Seperti kata Paulus, aku mempertunangkan engkau. Dengan pengantin itu, hari ini, kalau waktu Anda bangkit berdiri, Anda membuat sebuah perjanjian profetik. Aku dan seisi rumahku akan mencintai Tuhan dan gerejanya. Mau membuat perjanjian dengan Tuhan? Bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. PAW bisa naik, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita buat tanda tangan secara rohani hari ini. Kita membuat tanda tangan. Jangan sia-sia ya, jangan sia-siakan semua kemuliaan ini. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita masih baru awal. Saya merasa generasi berikutnya akan berkali-kali lipat kemuliaannya. Saya mendorong bagi Anda, setelah ibadah ini Anda akan teringat teman Anda yang dulu bergereja tapi sudah tidak aktif. Cari dia. Karena kita sudah membuat perjanjian dengan Tuhan. Kita mau menjangkau yang terhilang. Hari ini di hadapan Tuhan seperti Yosua membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Aku dan seisi keluargaku melayani Tuhan. Dan orang Israel juga mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Hari ini saya dengan kasih Tuhan sebagai hamba Tuhan yang ditunjuk oleh gerejanya mengadakan perjanjian rohani dengan semua jemaat 30-an ribu di tempat ini. Kami mau melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku membuat perjanjian iman di hadapan Tuhan. Mencintai rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus. PAW bisa pimpin kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita cinta Tuhan Yesus. Ku serahkan padamu Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Haleluya. Pandanglah perjanjianmu ya Tuhan. Jadikan kami Perjanjianmu dengan gerejamu Tuhan Yesus. Yang telah kami ikat hari ini dengan Engkau. Di tengah kegelapan Tuhan Yesus, ambillah kami menjadi milikmu. Ambillah kami tua muda dari berbagai kota dan bangsa. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Tuhan ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
Berbahasa roh sama-sama lihat perjanjian-Mu ya Tuhan. Lihat perjanjian-Mu dengan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diiringi keyboard saja. Dengan lembut kita nyanyikan yang suami istri bergandengan tangan. Kalau datang bersama keluarga mungkin, atau kalau ada yang sendiri, permisi sama sebelahnya. Kalau mungkin nggak kenal atau nggak, ya yang proper tentunya kalau Anda bisa bergandengan tangan, Anda bisa bergandengan tangan. Diiringi keyboard saja. Haleluya. Nyanyikan ini sebagai meterai. Ini GMS ya Tuhan. Gereja yang Kau kasihi. Juni 2026 GMS mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk melayani Tuhan, membangun gerejanya, ditulis dengan iman. Bagimu seluruh hidup, pakai kami Tuhan Yesus. Bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai penuh kemuliaan. Gak apa-apa ya, tapi saya pingin nyebut nama ya. Ezra dari Medan kan. Setia ya melayani Tuhan sampai akhirnya. Saya terdorong mengatakannya, tidak ngapa-ngapain, terdorong saja. Kita sama-sama bangun gereja Tuhan. Saya dari Sulawesi, saya bilang ke Tuhan, kuburan saya di Medan, it's okay, gak apa-apa. Ezra, engkau lahir di Medan, usia orang Medan. Mewakili semua jemaat yang ada. Mari kita bangun gereja. Jangan tinggalkan pemimpinmu. Jangan tinggalkan kami. Saya kalau bisa punya marga Medan bahkan. Ezra mewakili kita semua. Mari kita bangun gereja Tuhan ya. Berikan tepuk tangan. Bagimu Tuhan seluruh pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tindakan iman yang kita lakukan. Kita bisa mengambil amplop di kursi kita masing-masing. Yang belum dapat bisa minta usher bagikan. Bukan soal uang, tapi ini sebuah komitmen. Kita cinta Tuhan. Saya dorong bagi Anda, mari kita sama-sama bisa memberikan penaburan Anda untuk pembangunan perintisan gereja. Murni perintisan gereja. Dan mengutus para misionaris ke berbagai kota. Mari kita angkat. Yang memberikan persembahan secara fisik, nanti amplopnya Anda masukkan ke kotak di pintu keluar. Dan juga yang mau transfer bisa di scan kris yang ada di layar. Untuk Anda nanti yang punya fisik, yang mempersembahkan fisik waktu keluar, ada kotak-kotak persembahan. Masukkan ke sana dengan iman, seberapapun itu berharga di mata Tuhan.
Kami berdoa buat semua penaburan kami Tuhan. Benar-benar merintis rumah Tuhan, di mana setiap orang yang datang dipulihkan hidupnya. Dan mereka dipimpin kepada Kristus. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kami bersyukur bahwa kami mendapat kesempatan menjadi rekan sekerja Allah. Siapakah kami Tuhan? Lebih mulia, mungkin lebih kuat para malaikat dengan kuasa yang Kau berikannya. Tapi Engkau memakai bejana tanah liat, yaitu kami semua untuk membangun rumah-Mu. Pakailah persembahan kami ya Tuhan. Benar-benar digunakan dengan bertanggung jawab untuk perintisan gereja kemana-mana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai jemaat terkasih, angkat kedua tangannya. Hai pengantin Kristus, bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan, apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Yang diberkati sama-sama berkata, Amen. God bless you. We love you.